Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi kita yang telah menjadi orang tua, kita baru tahu betapa tidak mudah menolong anak-anak kita. Namun meskipun tidak mudah, kita tahu anak-anak adalah pemberian yang berharga daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita bersukacita melihat anak-anak kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Anak-anak adalah pemberian dan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi orang tua. Ada banyak pasutri atau pasangan suami istri yang merindukan mempunyai keturunan. Namun mereka tidak mendapatkannya. Karena memang mungkin belum waktunya mereka menerima pemberian Tuhan itu, atau mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda. Namun demikian, setiap pasangan suami istri jangan sampai kecewa, karena Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Namun bagi pasangan suami istri yang diberikan anak-anak, ada kalanya kita suka lupa bahwa anak-anak itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Sehingga kita lupa untuk menolong mereka, mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menolong anak-anak, mengenal kasih Tuhan, itu merupakan satu respons yang sebenarnya kita harus berikan kepada Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan yang bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu, dengan sejahtera engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, itu sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris,
orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abram pasti menjadi khawatir karena usianya sudah sangat lanjut. Namun dia belum memperoleh keturunan dari Sarai. Oleh karena itu, berkat apapun yang akan diberikan kepada dia, bagi dia menjadi kurang berarti. Itulah yang diekspresikan kepada Tuhan. Maka dia katakan kepada Tuhan, apakah Eliezer, orang Damsik itu yang adalah budak daripada Abram, yang akan mewarisi seluruh apa yang dimiliki oleh Abram. Bagian firman Tuhan ini mengisahkan bagaimana Tuhan meneguhkan iman Abraham akan janji keturunan dan juga janji tanah perjanjian bagi keturunannya. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama-tama, Tuhan berkenan kepada orang yang bergantung kepada Tuhan. Di dalam ayat pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Saudara, inilah suatu peneguhan dari Tuhan kepada Abraham. Ketika Abram menjadikan Tuhan perisai dalam hidupnya, maka Abraham akan mendapat upah yang sangat besar. Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya adalah, yaitu orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir, Tuhan lebih senang kepada orang-orang yang mandiri. Orang-orang yang tidak tergantung kepada Tuhan. Seperti gambaran seorang anak setelah dia dewasa, maka dia menjadi mandiri, maka orang tua menjadi senang. Saudara-saudara, tidak demikian. Saudara, tanda kedewasaan rohani dari seseorang bukanlah dia semakin mandiri daripada Tuhan. Tapi tanda kedewasaan rohani dari seseorang adalah dia semakin bergantung kepada Tuhan. Tidak sama dengan kedewasaan pada umumnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana kita tahu kedewasaan kerohanian kita? Kita bisa tahu apakah kita semakin bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang bergantung kepada Dia sepenuhnya. Dan setiap orang yang bergantung kepada sepenuhnya, Alkitab katakan upahmu akan sangat besar. Jadilah orang bergantung kepada Tuhan. Dalam segala situasi yang kita alami, kita bergantung kepada Dia. Yang kedua, Tuhan tidak pernah melupakan akan janjinya. Dan Dia pasti menggenapi janjinya. Saudara, janji Tuhan kepada Abraham ada dua. Yakni janji keturunan. Kedua adalah janji akan tanah. Saudara, di dalam pasal 15 ayat yang kelima dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, ini janji Tuhan. Kemudian di ayat 13 sampai ayat 16 dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janji mengenai keturunan Allah konfirmasi sekali lagi. Maka Allah berkata, hitunglah bintang di langit jikalau engkau bisa. Dan sedemikian banyaklah keturunanmu. Hari ini kita melihat keturunan Abram
bukan sekedar keturunan jasmania, tetapi keturunan dalam arti iman. Saudara, sedemikian banyak orang-orang percaya mengenal Yesus yang adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, keturunan Daud. Itulah Mesias. Lalu Tuhan menjanjikan tanah. Saudara bisa bayangkan, Tuhan sudah memberitahukan kepada Abraham apa yang akan terjadi kepada keturunannya, yaitu bangsa Israel. Bagaimana mereka mengalami tinggal dalam tanah perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Namun akhirnya mereka kembali ke tanah perjanjian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang dia mau perbuat. Tuhan tahu akan masa depan. Namun dia memegang janji. Tidak pernah ada satu sejarah di mana Tuhan tidak terlibat dan tidak berotoritas mengukir sejarah itu. Karena Tuhan adalah Tuhan atas sejarah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tidak perlu khawatir. Kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan dia mengontrol segala sesuatu. Dan dia menjanjikan, dia juga yang bisa menggenapi dalam hidupmu. Saudara, apapun kesulitanmu, bergantung kepada dia. Dia tahu apa yang dia mau perbuat kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kita dibenarkan hanya karena iman kepada Tuhan. Saudara, itu yang dikatakan di ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Abraham belum berbuat apapun terhadap apa yang Tuhan katakan. Sehingga perbuatannya belum bisa diperhitungkan. Namun ketika Abraham percaya kepada janji dan firman Allah, atau percaya kepada Tuhan, maka Abraham dibenarkan karena imannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perjanjian baru berkata, seseorang dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman. Saudara, apa yang dikatakan perjanjian baru sebetulnya itulah yang dipesankan Tuhan di dalam perjanjian lama. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita melakukan segala hal yang baik, melakukan segala hal yang benar. Bukan itu. Tetapi kita dibenarkan di hadapan Tuhan karena kita percaya kepada Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah yang membuat Tuhan takjub kepada kita? Perbuatan apakah yang membuat Allah begitu takjub kepada kita? Tidak ada. Seringkali Tuhan sedih melihat kita karena kita selalu melanggar dan melanggar. Tetapi satu hal yang Tuhan minta kepada kita, hendaklah kita percaya kepada Dia. Saudara, percaya kepada Dia merupakan hal yang esensi dari ciptaan kepada Sang Pencipta. Dari kita, manusia berdosa, kepada penebus, Juru Selamat Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib, menanggung dosa kita, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, tapi dosa diampuni, bahkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati. Ketika kita percaya, maka kita dibenarkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita manusia seringkali lebih percaya kepada perbuatan-perbuatan kita. Dan kita kurang percaya kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita lebih percaya kepada perbuatan Tuhan di dalam Yesus. Sehingga Tuhan berkenan membenarkan kita. Kita dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatan, tapi karena kita percaya. Ketika kita percaya, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk hidup di dalam kuasa-Nya melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dapatkan hari ini. Bahwa Tuhan di dalam hidup kami, Tuhanlah yang bercampur tangan dalam hidup kami. Tuhanlah yang menolong kami dalam segala kehidupan yang kami alami, ya Tuhan.
Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang berjanji, tapi Tuhan Allah yang menggenapi janjimu, Allah yang mengkonfirmasi janjimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Tuhan, ampuni jikalau kami tidak bergantung kepadamu. Tapi Tuhan, bantu kami melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang memiliki hidup kami. Dan kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Termasuk hari ini, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan dan ajar kami, Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Engkau dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.